bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Simak penjelasan berikut ini ya, jangan sampai ada yang terlewat. Materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu biasanya ada di sebuah bacaan. Bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi paragraf ini adalah bagian-bagian yang ada di bacaan. Nah, paragraf ini biasanya dia bentuknya depannya di awal paragraf agak menjorok. Jadi kita bisa melihat sebuah paragraf itu dari bagian awalnya menjorok. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Jadi, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf, ide utama sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, selain gagasan pokok ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa sih? Seperti namanya ya, gagasan pendukung itu adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Jadi dia itu sebagai tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biar anak-anak makin paham, Bu Guru akan tunjukkan contohnya. Nah, ini ada sebuah bacaan. Judulnya apa? Kita lihat judulnya adalah Pawai Budaya. Ini ada gambarnya ya. Gambarnya ada beberapa orang sedang pawai. Ini adalah bacaannya. Nah, di bacaan ini ada beberapa paragraf. Coba kita lihat. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama kita lihat bagian awalnya agak menjorok ya. Jadi kita tahu ini paragraf pertama. Sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Mana paragraf kedua? Ini paragraf kedua ya. Ini paragraf kedua, bagian awalnya agak menjorok. Sekarang mana paragraf ketiga? Ini paragraf ketiga. Paragraf ketiga, bagian awalnya juga agak menjorok. Paragraf keempat, ini paragraf keempat, bagian awalnya agak menjorok, dan ini paragraf kelima. Jadi di bacaan yang berjudul Pawai Budaya, dia punya 5 paragraf. Sekarang coba kita cari gagasan pokok di paragraf pertama. Kita baca terlebih dahulu ya. Pawai Budaya. Paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini bacaan paragraf pertama. Sekarang kita cari mana gagasan pokok di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi pada paragraf pertama intinya adalah tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sekarang coba kita cari gagasan pendukungnya. Tadi gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok atau informasi tambahan untuk gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Jadi gagasan pokoknya sangat menarik. Kita cari gagasan pendukungnya. Sangat menarik. Sangat menariknya itu seperti apa? Sangat menariknya bagaimana? Ternyata di kalimat kedua ini ada sangat menariknya seperti apa. Kenapa pawai budaya sangat menarik? Ternyata karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Menariknya seperti apa sih? Oh, dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya. Menariknya adalah Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Bahkan kakek Udin juga tertarik. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Jadi kita menemukan bahwa gagasan pokoknya ada di
kalimat pertama, lalu kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Begitu, sudah paham anak-anak? Sekian penjelasan dari Bu Hafsah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga anak-anak sudah lebih paham ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wassalamualaikum